Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara pagi itu terasa dingin, namun hatiku justru membara. Hari ini, 15 Juli, adalah hari yang kuimpikan sejak lama, hari pernikahanku dengan Bima. Di depan cermin rias, aku melihat pantulan diriku mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, sebuah desain klasik yang kubeli dari tabungan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, bukan dari dana keluarga Harjono, yang sejak awal sudah menyatakan keberatan mereka terhadap seluruh prosesi. "Kau sangat cantik, nak," bisik ibu, memegang bahuku dengan kehangatan yang tak pernah berubah. Ayah berdiri di belakangnya. Wajahnya menunjukkan campuran antara bangga dan sedikit kekhawatiran yang ia sembunyikan dengan buruk. Aku, Risa, memang bukan berasal dari kalangan sosialita yang diimpikan keluarga Harjono. Bisnis keluargaku sederhana, dan latar belakang pendidikanku tidak selit mantan tunangan Bima yang seorang lulusan luar negeri. Sejak Bima mengenalkanku, aku tahu mereka menganggapku sebagai kesalahan kecil, Bima yang harus mereka toleransi. Tentu saja, aku tidak pernah membuka mulut tentang kenyataan bahwa bisnis konsultasi properti yang kulakukan paruh waktu kini sedang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sebuah rahasia yang sengaja kusimpan untuk menjaga kemandirian dan, lebih penting lagi, menguji apa yang sebenarnya dicari Bima dariku. Aku memilih upacara yang intim dan sederhana, bukan karena aku tak mampu membuat pesta besar. Uang bukanlah masalah utamaku, tapi karena aku ingin pernikahan ini fokus pada komitmen, bukan pameran. Aku mengira, kesederhanaan ini akan membuat mertua dan ipar merasa nyaman. Setidaknya mereka tidak perlu repot berinteraksi dengan kalangan bawah, sepertiku di pesta mewah. Aku keliru. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akad nikah dimulai di sebuah ballroom hotel kecil yang hanya menampung 50 orang. Tempat itu didekorasi dengan bunga-bunga lili putih dan baby's breath, menciptakan suasana yang damai dan suci. Ayah menuntunku ke depan penghulu. Aku mencari-cari wajah keluarga Harjono di barisan depan. Aku hanya melihat kursi kosong yang berhiaskan pita, tempat yang seharusnya diduduki oleh Tuan dan Nyonya Harjono. Detak jantungku terasa seperti genderang perang. Bima duduk di seberang penghulu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Jauh sebelum ia harus mengucapkan ijab kabul. Ia melihatku, dan dalam pandangannya, aku melihat campuran cinta, kepedihan, dan rasa malu yang mendalam. "Maafkan aku, Risa," katanya lirih saat tangannya menggenggam tanganku sesaat sebelum prosesi dimulai. Mereka tidak bisa datang. Mendadak sekali, ada urusan yang sangat mendesak dan tidak bisa diwakilkan. Aku menelan ludah. Usia pernikahanku belum genap 1 jam, dan aku sudah harus menelan dusta yang begitu kentara. Pesta pernikahan anak rekan bisnis keluarga Harjono yang berstatus konglomerat kebetulan diadakan di kota yang sama pada jam yang sama, dan kabar anginnya, seluruh keluarga Harjono wajib hadir sebagai tamu kehormatan. Apakah urusan networking dan mempertahankan status sosial lebih mendesak daripada menyaksikan putra tunggal mereka mengucapkan janji suci? Jawabannya ada di kursi kosong di depanku. Meskipun begitu, aku tersenyum. Senyumku sangat kencang sehingga sudut bibirku terasa kaku. Senyum itu adalah perisai. Aku tidak akan membiarkan mertuaku merampas kebahagiaan sejatiku hari ini. Aku punya Bima di sisiku, dan itu yang terpenting. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Bima mengucapkan janjinya dengan suara bergetar namun jelas. Saat ia menyematkan cincin di jari manisku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa bahagia yang ia rasakan. Setelah upacara selesai dan kami menandatangani buku nikah, kami berdiri di pelaminan sederhana. Hanya keluarga inti Risa dan teman-teman kantor Bima yang datang menyalami. Ibu dan ayah berusaha keras mengisi kekosongan tersebut dengan tawa dan cerita, tetapi suasana hampa itu tidak bisa disembunyikan. Salah satu rekan Bima bertanya dengan nada hati-hati, "Tuan dan Nyonya Harjono tidak sempat hadir, Bim?" "Sangat disayangkan." Bima menjawab dengan senyum dipaksakan. "Iya, Pak." Mendadak sekali, ada rapat penting di luar kota. Mereka titip salam. Mendengar dusta yang diulang-ulang itu membuat hatiku semakin sakit. Aku menggenggam tangan Bima dengan erat.
Bima menoleh. Matanya memohon maaf. Aku mengangguk pelan, seolah berkata, "Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku di sini untukmu." Malamnya, saat kami tiba di rumah baru kami, rumah mungil bergaya modern minimalis yang kubeli tunai 6 bulan lalu dan kusebut, apartemen biasa, di depan Bima, kami duduk di sofa tanpa berkata-kata. Bima menyandarkan kepalanya di bahuku. "Risa, aku minta maaf," bisiknya. Suaranya serak. Aku tahu alasan yang kuberikan tadi siang itu konyol. Seharusnya mereka datang. "Aku tahu, Bim," kataku lembut. "Aku tahu mereka tidak datang karena alasan yang jauh lebih penting bagi mereka daripada kita." Bima mengangkat kepalanya. "Aku mencintaimu, Risa. Dan aku janji, aku akan memperbaiki semua ini. Aku akan membuat mereka menerima dan menghargaimu." Melihat Bima yang begitu hancur membuatku merasa bahwa keputusanku untuk menikah dengannya sudah benar. Bima adalah pria yang baik, yang mencintaiku dengan tulus, terlepas dari obsesi keluarganya pada status. Masalahnya bukan Bima, tapi keluarga Harjono. Di saat itulah, keputusan itu kuambil. Aku membelai rambut Bima. "Jangan khawatirkan mereka lagi hari ini. Hari ini adalah tentang kita. Tentang awal yang baru." Dalam hati, aku membuat janji pada diriku sendiri. Selama ini, aku menjaga kerahasiaan bisnis propertiku, proyek-proyek yang melibatkan pengembangan rumah, ruko, dan tanah kafling yang menghasilkan keuntungan besar, hanya untuk memastikan Bima mencintaiku tanpa melihat dompet. Kini, aku punya motivasi baru. Aku tidak akan menggunakan kekayaanku untuk pamer atau balas dendam, tetapi untuk membangun benteng. Benteng yang akan membuatku tidak bisa lagi diremehkan oleh siapapun, termasuk keluarga Harjono. Aku akan fokus pada pernikahan dan bisnisku, mengubur rasa sakit hati atas hari pernikahan yang sepi ini. Biarlah mereka sibuk dengan status sosial mereka. Aku akan sibuk membangun kekaisaranku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa Risa bukan kesalahan kecil, melainkan aset terbesar yang pernah mereka lewatkan. Aku mencium kening Bima, mematikan lampu, dan menatap langit-langit yang gelap. Proyek properti baruku, yang akan menghasilkan angka jutaan itu, sudah menunggu. Malam ini sepi, tetapi masa depanku tidak akan pernah sepi lagi. 6 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang sunyi itu. Risa dan Bima telah membangun rutinitas rumah tangga yang tenang di rumah bergaya minimalis yang Risa sebut apartemen biasa, di hadapan keluarga Harjono. Rumah itu memang tidak mewah, tetapi hangat, nyaman, dan yang paling penting, dibeli dengan hasil keringat Risa sendiri, sebuah fondasi kemandirian yang ia hargai lebih dari emas. Bima bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konsultan keuangan. Pekerjaannya stabil dan pendapatannya cukup baik untuk membiayai kebutuhan harian mereka. Sementara itu, Risa menjalani peran ganda. Di siang hari, ia tampak seperti istri pekerja kantoran biasa, sesekali bekerja dari rumah sebagai konsultan lepas. Namun, begitu Bima pergi atau larut malam, Risa bertransformasi menjadi seorang maestro properti, mengendalikan proyek-proyek yang melibatkan modal miliaran rupiah. Bisnis properti Risa bukan hanya soal menjual atau menyewakan, tetapi melibatkan akuisisi lahan strategis, pengembangan perumahan klaster kecil, dan pembangunan ruko kos-kosan di area yang sedang berkembang pesat. Proyek pertamanya, sebuah klaster kosan premium dekat kampus elit, telah selesai total dan penuh terisi dalam waktu kurang dari 3 bulan. Investasi awalnya berlipat ganda, dan aliran kas bulanannya, yang dihitung Risa secara cermat, sudah melampaui 150 juta rupiah. Risa menjalankan bisnis ini dengan disiplin militer. Ia menggunakan 2 ponsel berbeda, satu untuk komunikasi rumah tangga dan pekerjaan, kantorannya, dan satu lagi, ponsel eksklusif, untuk urusan konstruksi, notaris, dan perbankan. Ia juga menyewa sebuah gudang kecil sebagai kantor rahasianya, tempat ia bertemu dengan kontraktor dan memegang semua dokumen penting. Bahkan Bima tidak tahu menahu soal kantor rahasia ini. Setiap pertemuan dengan keluarga Harjono adalah ujian kesabaran bagi Risa. Mertua dan ipar, sebut saja Mona, ipar perempuan Bima, selalu mencari celah untuk meremehkannya. Rumah kalian minimalis sekali, ya,
Risa? Sindir mertua saat pertama kali berkunjung. Matanya menyapu dinding polos dan perabotan fungsional Risa dengan pandangan meremehkan. Mona baru saja merenovasi dapurnya, menghabiskan hampir 100 juta. Mungkin lain kali Bima harus mencari pekerjaan sampingan agar bisa membelikanmu dapur yang layak. Mona, yang selalu tampil branded dari ujung rambut hingga ujung kaki, menimpali. Iya, Riz. Jangan terlalu mengandalkan kerjaan konsultasi freelance itu. Tidak jelas penghasilannya. Seharusnya kamu ikut kursus masak, jadi kalau Bima pulang, sudah ada makanan mewah di meja, bukan sekadar masakan rumahanmu itu. Risa hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas sarannya. Mona. Tapi kami nyaman dengan gaya hidup kami yang sederhana. Lagi pula, pekerjaan konsultasi saya cukup fleksibel dan menghasilkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Mereka selalu gagal memahami. Risa tidak hidup sederhana karena ia tidak mampu, melainkan karena ia memilihnya. Baginya, setiap rupiah yang dihemat adalah modal tambahan untuk proyek berikutnya, sebuah pilar baru untuk benteng kemandiriannya. Suatu malam, Risa sedang menyelesaikan laporan keuangan bulanan. Matanya terpaku pada angka fantastis di layar laptopnya. Total pendapatan pasif dari properti terkelola bulan ini, Rp152.800.000. Angka itu terasa surreal, namun nyata. Dia mencetak ringkasan tanpa detail dan menyimpannya di dalam laci meja kerjanya yang terkunci. Disitulah kecerobohan kecil terjadi. Pagi harinya, Risa lupa mengunci laci tersebut karena terburu-buru menghadiri pertemuan mendadak dengan kontraktor. Bima, yang sedang mencari pita perekat di meja Risa, secara tidak sengaja membuka laci itu. Matanya langsung tertuju pada dokumen ringkasan yang terpampang dengan jelas. Laporan pendapatan proyek Kencana, Rp152.800.000 bulanan. Bima membeku. Jantungnya berdebar kencang. Risa selalu mengatakan ia melakukan konsultasi. Tetapi angka ini jauh melampaui gajinya sendiri. Ia tidak pernah meragukan Risa. Tetapi ia tidak pernah menyangka istrinya menyembunyikan potensi sebesar ini. Saat Risa pulang sore itu, Bima menanyakan dokumen tersebut dengan nada hati-hati. Risa terkejut, namun segera mengendalikan ekspresinya. Oh, itu adalah total nilai proyek yang baru saja selesai. Bim, kata Risa, berusaha terdengar santai. Aku bekerja sama dengan beberapa rekan lama, semacam investasi. Angka itu bukan keuntungan, hanya modal yang diputar. Tapi memang lumayan, proyeknya berhasil. Risa memberikan penjelasan yang masuk akal dan meyakinkan, menekan Bima bahwa ini hanya investasi kecil-kecilan dan sistem putar modal. Bima lega karena Risa tidak marah dan merasa bangga karena istrinya ternyata cerdas berinvestasi, menerima penjelasan itu. Ia merasa Risa memberinya kepercayaan dengan berbagi rahasia kecil ini. Namun, Bima melakukan kesalahan fatal kedua. Dia menceritakan kabar tersebut kepada ibunya, mertua Harjono. Beberapa hari kemudian, saat makan malam keluarga yang canggung, Bima, yang merasa tertekan oleh sindiran Mona tentang kemewahan yang tidak ia miliki, tidak tahan lagi. Sebenarnya, Risa itu hebat dalam hal investasi properti, kata Bima, mencoba mengubah arah pembicaraan. Dia berhasil memutar modal dan menyelesaikan proyek yang nilainya ratusan juta dalam waktu singkat. Dia sangat pintar dalam bisnis. Mertua Harjono, Nyonya Harjono, yang sedang menghadapi krisis keuangan karena suaminya, ayah mertua, mengalami kerugian besar dalam investasi saham yang spekulatif, seketika menajamkan telinganya. Ratusan juta. Dalam kepala Nyonya Harjono, angka itu adalah penyelamat. Mereka tahu Risa tidak punya latar belakang keluarga kaya, tetapi jika Risa mampu mengelola uang sebanyak itu, pastilah ia memiliki akses ke modal besar. Nyonya Harjono segera menarik Bima ke dapur. Bima, apa kau yakin Risa hanya sekadar investasi kecil-kecilan? Ratusan juta? Itu uang yang sangat besar. Nak, kau harus mencari tahu detailnya. Jangan-jangan Risa ini dari keluarga yang jauh lebih berada dari yang kita duga, tapi sengaja merendah. Bima, yang hanya ingin membela istrinya,
tanpa sadar telah menyulut api keserakahan mertua. Nyonya Harjono mulai memantau media sosial Risa, menghubungi kenalan yang mungkin mengenal Risa, dan menyelidiki latar belakang kantor, konsultasi lepas, Risa. Tentu saja, ia tidak menemukan apa-apa selain kesan sederhana dan profesional. Namun, angka ratusan juta terus terngiang di benaknya. Mertua Harjono akhirnya mendapatkan kepastian dari seorang rekan yang pernah mendengar desas-desus tentang seorang pengembang muda yang sangat tertutup bernama Risa Prawira, yang berhasil memborong 3 kafling tanah sekaligus. Meskipun rekannya tidak tahu Risa itu menantunya, informasi itu cukup untuk menguatkan dugaan Nyonya Harjono. Risa adalah tambang emas yang selama ini mereka abaikan. Malam itu, saat Risa sedang bersiap untuk tidur, ponselnya bergetar dengan notifikasi pesan singkat. Ponsel yang biasa digunakan untuk urusan rumah tangga, yang sudah lama tidak menerima pesan dari nomor ini. Pesan masuk dari Mama Harjono. Kesinilah jam 8. Penting. Ada yang perlu dibahas. Risa membaca pesan itu. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hanya perintah yang terkesan mendesak dan mendikte. Tiba-tiba saja, setelah 6 bulan menjadi hantu, ia menjadi penting. Sudut bibir Risa terangkat membentuk senyum pahit yang dingin. Sekarang mereka tahu, atau setidaknya menduga, bahwa Risa bukan lagi sosok yang bisa mereka remehkan. Waktunya telah tiba. Mereka telah memanggil. Dan Risa akan datang. Tapi, ia tidak akan datang sebagai menantu yang tertindas. Ia akan datang sebagai CEO yang baru saja menghasilkan lebih dari 150 juta rupiah bulan ini. Risa menata pesan singkat di ponselnya. 1 baris kalimat perintah yang dingin. Kesinilah jam 8. Penting. Ada yang perlu dibahas. Sudah lewat pukul 7 malam. Dalam 6 bulan pernikahan, ini adalah pesan pertama yang dikirim mertuanya, Nyonya Harjono, yang berisikan urgensi. Bukan hanya basa-basi canggung yang ia balas dengan 1 emoji senyum. Tidak ada sapaan, tidak ada kata, tolong. Hanya perintah mendesak. Seolah Risa adalah seorang bawahan yang wajib hadir. Risa merasakan sensasi aneh yang bercampur aduk. Rasa sakit hati yang perlahan berubah menjadi kepuasan dingin. Mereka memanggil. Bukan karena rasa sayang. Bukan karena ingin memperbaiki hubungan yang renggang sejak hari pernikahan. Melainkan karena butuh kekuatan finansial, bahkan yang baru sebatas desas-desus, telah mengubah Risa dari menantu tak penting menjadi barang vital yang harus segera diperiksa. Bima, yang saat itu sedang mandi, tidak tahu menahu soal panggilan mendadak ini. Risa memutuskan untuk tidak memberitahunya terlebih dahulu. Ini adalah pertarungan Risa. Sebuah konfrontasi yang harus ia hadapi sendirian untuk mengukur seberapa dalam hipokrisi yang dimainkan oleh keluarga suaminya. Jam 8, ya. Gumam Risa pada dirinya sendiri, beranjak dari tempat tidur. Aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai Risa yang kemarin. Risa berjalan ke lemari pakaiannya. Selama ini, lemari itu dipenuhi oleh pakaian santai, blus sederhana, dan celana bahan yang nyaman untuk bekerja di rumah. Di sudut tersembunyi, terbungkus rapi dalam kain pelindung khusus, tersimpan pakaian yang disiapkan Risa untuk pertemuan besar, klien penting, sebuah koleksi pakaian kerja yang mencerminkan otoritas dan kekayaan yang sesungguhnya. Malam itu, Risa memilih setelan blazer sutra berwarna navy gelap dan rok pensil yang jatuh sempurna di bawah lutut. Di lehernya, ia melingkarkan syal sutra Italia yang halus. Tampilannya jauh dari kesan, minimalis, atau rumahan, yang biasa ia perlihatkan. Transformasi itu tidak berhenti pada pakaian. Risa mengeluarkan kotak perhiasan kecil yang juga jarang ia sentuh. Ia menyematkan jam tangan stainless steel berat dengan ukiran presisi yang menunjukkan harga fantastis. Sebuah jam yang ia beli sebagai hadiah pribadi setelah proyek kosan pertamanya sukses. Ia memasukkannya ke tangan kanannya. Di tangan kirinya, ia mengeluarkan tas tangan kulit eksklusif dari merek ternama. Tas itu bukan sekadar aksesori. Itu adalah briefcase modern, tempat ia menyimpan laporan keuangan real perusahaannya. Tampilan Risa di cermin kini adalah tampilan seorang CEO properti muda yang cerdas, tajam, dan penuh percaya diri.
Itu adalah persona Risa Prawira, pendiri perusahaan properti yang belum bernama, bukan Risa Harjono, menantu yang hanya konsultan lepas. Aku datang dengan... Risa berhenti sejenak di depan cermin, mengulang kalimat dalam benaknya. Aku datang dengan kesiapan penuh untuk melihat wajah mereka yang sesungguhnya. Risa mengambil kunci mobil. Ia sengaja tidak mengambil kunci mobilnya sendiri. Sebuah SUV hitam mahal yang terparkir di garasi kantor rahasianya. Malam ini, ia akan menggunakan mobil Bima, sedan entry level yang biasa ia pakai ke kantor. Ini adalah bagian dari strategi Risa, menunjukkan kekayaan pribadinya tanpa secara vulgar memamerkan aset bersama. Ia ingin mereka percaya bahwa kekayaan itu datang dari dirinya, tanpa campur tangan Bima, dan bahwa aset pribadi mereka masihlah sederhana. Pukul 19.50 WIB, Risa mengemudi menuju kawasan rumah mertuanya. Perjalanan itu memberinya waktu untuk menyusun strategi mental. Ia harus tetap tenang, profesional, dan keras kepala. Ia tidak boleh membiarkan emosi dari hari pernikahannya memengaruhi analisis bisnisnya. Saat memasuki kompleks perumahan Harjono yang memang lebih tua dan klasi dari rumahnya, Risa memperhatikan beberapa detail kecil yang menguatkan desas-desus kesulitan finansial mereka. Halaman rumah mertua tampak kurang terawat. Beberapa lampu teras mati, dan cat dinding di beberapa sudut mulai mengelupas. Keluarga Harjono yang selalu bangga dengan citra kesempurnaan kini menunjukkan retakan di permukaan. Risa memarkir mobil Bima di tempat yang mudah terlihat, tepat di depan gerbang. Saat ia turun, mertua Harjono, Nyonya Harjono, sudah berdiri di ambang pintu, menunggu dengan senyum yang dipaksakan. Di belakangnya, Mona, ipar Risa, ikut menyambut dengan ekspresi wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Ya Tuhan, Risa, kau datang, seru Nyonya Harjono. Suaranya terdengar terlalu ceria. Ia langsung menghampiri Risa, berniat memeluk, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 6 bulan ini. Risa menanggapi pelukan itu dengan kaku, menjaga jarak profesional. Tentu. Ma, tadi Mama bilang penting. Saya langsung bergegas setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan mendesak. Nyonya Harjono memperhatikan tampilan Risa dari ujung kaki hingga ujung kepala. Matanya terhenti pada jam tangan Risa, lalu beralih ke tas kulit eksklusif yang dipegang Risa. Ada kilatan penyesalan dan ketakutan dalam mata mertua. Ketakutan karena mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan menantu ini. Kau tampak sangat luar biasa malam ini, Nak. Puji Nyonya Harjono. Suaranya sedikit tercekat. Sangat elegan. Oh, ini pasti karena proyek barumu itu ya? Mona, dengan tampilan serba branded seperti biasa namun dengan senyum yang terasa lebih manis dari biasanya, ikut menyahut. Betul, Riz. Look at you. Ini baru menantu keluarga Harjono. Tumben sekali Mama memanggilmu mendadak. Pasti urusan bisnis besar, ya? Risa tersenyum. Senyum yang kali ini bukan senyum pahit, melainkan senyum percaya diri seorang negosiator ulung. Mungkin. Mari kita bahas di dalam. Ma, saya tidak punya banyak waktu. Suasana di dalam rumah terasa dingin, jauh dari kehangatan yang dipertahankan Risa di rumahnya sendiri. Ayah mertua, Tuan Harjono, duduk di sofa ruang tamu dengan wajah muram, sesekali menghela napas berat. Mereka semua duduk melingkar, memandang Risa yang kini duduk tegak di sofa tunggal, meletakkan tas kerjanya di samping, layaknya di ruang rapat. Nyonya Harjono menyuruh Mona mengambilkan minuman, bukan teh biasa, melainkan kopi impor yang biasanya hanya disajikan untuk tamu-tamu bisnis penting ayah mertua. Sebuah kehormatan baru bagi Risa. Mertua Harjono memulai pembicaraan dengan basa-basi yang panjang dan bertele-tele, memuji rumah Risa yang sederhana tapi nyaman, memuji pekerjaan Bima, bahkan memuji masakan Risa yang dulu mereka remehkan. Semuanya terasa dipaksakan, sebuah pertunjukan yang bertujuan untuk melunakkan hati Risa sebelum mencapai inti persoalan. Setelah 10 menit yang terasa seperti berjam-jam, Risa memotong dengan sopan namun tegas. Ma, saya menghargai basa-basi ini, tapi seperti yang sudah saya sampaikan, waktu saya sangat terbatas. Mama bilang ada hal penting yang perlu dibahas.
Bisakah kita langsung ke intinya? Risa mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Tatapan matanya tajam dan profesional. Tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan menantu. Nyonya Harjono tersentak. Sedikit terkejut dengan ketegasan Risa. Tuan Harjono yang sedari tadi diam akhirnya berdeham. Momen pengakuan dan permintaan itu akhirnya tiba. Baiklah, Nak Risa, kata Nyonya Harjono, menundukkan pandangan. Ini memang sangat penting. Ini menyangkut masalah keuangan keluarga kami. Kami butuh bantuanmu, Nak. Ruang tamu itu mendadak hening setelah pernyataan Nyonya Harjono yang bergetar. Udara terasa berat, terisi aroma kopi mahal dan keputusasaan yang tidak diucapkan. Tuan Harjono, ayah mertua, hanya menatap cangkir kopinya, seolah-olah seluruh tragedi keuangan keluarga tercetak di dasar cangkir itu. Risa mempertahankan postur tubuhnya, duduk tegak. Ia tidak menunjukkan simpati berlebihan, juga tidak menunjukkan kemarahan. Ia mengadopsi persona yang paling sering ia gunakan di meja negosiasi. Seorang investor yang hati-hati, analitis, dan sangat pragmatis. Saya mengerti, Ma. Dan Pak, ujar Risa. Suaranya pelan namun tegas. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tas tangannya. Tentu saja, sebagai bagian dari keluarga, saya bersedia mendengarkan. Tapi agar pembicaraan ini efektif, bisakah kita anggap ini sebagai pertemuan bisnis informal? Saya perlu detail dan angka yang jelas. Nyonya Harjono mendongak. Matanya sedikit memerah. Ia tampak terkejut. Biasanya, seorang menantu akan langsung mengiyakan tanpa banyak tanya atau setidaknya menunjukkan keprihatinan emosional yang mendalam. Baiklah, Nak Risa, kata Tuan Harjono. Akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lelah dan penuh penyesalan. Masalahnya berawal dari investasi saham. Saya mengambil keputusan yang terlalu berani di kuartal lalu, mengharapkan keuntungan cepat. Sayangnya, pasar berbalik, dan kami kehilangan hampir seluruh modal kerja perusahaan properti keluarga. Risa mengangguk, mencatat. Saham apa, Pak? Dan berapa total kerugian bersihnya? Tuan Harjono menyebutkan sebuah nama saham yang cukup spekulatif. Kerugian total mencapai hampir 3 miliar rupiah. Risa. Tapi yang paling mendesak, kami harus menutupi cek yang sudah jatuh tempo dan membayar kontraktor kecil yang menuntut pembayaran sebelum akhir bulan. Jumlah total yang kami butuhkan sekarang untuk bertahan adalah 125 juta rupiah. Nyonya Harjono dengan cepat menyambung. 125 juta. Itu uang yang sangat besar. Kami tahu. Tapi Bima bilang kau punya proyek yang berhasil. Nak. Dia bilang kau berhasil memutar modal hingga ratusan juta. Kami hanya perlu pinjaman cepat. Ma dan Pak akan kembalikan dalam 6 bulan. Nah, anggap saja ini investasi kecil di perusahaan keluarga. Risa meletakkan pena dan memejamkan mata sesaat. Angka itu, 125 juta rupiah, hampir senilai dengan pendapatan bersih pasifnya dalam sebulan. Permintaan mereka sangat besar. Dan mereka menyampaikannya seolah-olah Risa adalah bank yang tidak memerlukan jaminan. Baiklah, Ma, Pak, mari kita hitung. 125 juta rupiah. Risa mengulangi, matanya terbuka, menatap mertuanya lurus-lurus. Investasi adalah hal yang baik, tetapi dalam bisnis, kita tidak pernah berinvestasi tanpa melihat prospek dan mengukur risiko. Apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Mona menyela dengan nada sedikit kesal. Risa, ini bukan orang lain. Ini suamimu, Bima, anak mereka. Ini keluarga kita. Apa kau tidak percaya pada keluarga sendiri? Risa menoleh ke Mona. Senyumnya tetap terjaga, namun matanya dingin. Saya percaya pada Bima. Tapi ini bukan urusan Bima. Ini urusan finansial perusahaan Tuan dan Nyonya Harjono. Dan ya, Mona, saya akan selalu percaya pada transparansi, akuntabilitas, dan jaminan sebelum menggelontorkan dana sebesar ini. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Jadi, saya punya beberapa pertanyaan sebagai peminjam potensial. Pertama, apakah ada proposal tertulis yang merinci bagaimana dana 125 juta rupiah ini akan digunakan?
Kedua, apa jaminan yang bisa Anda berikan? Rumah ini? Atau aset lain yang bebas dari beban utang? Ketiga, apa rencana jangka panjang Anda untuk memastikan kerugian 3 miliar itu tidak terulang, mengingat Tuan Harjono terlibat dalam saham spekulatif? Keluarga Harjono, terutama Nyonya Harjono dan Mona, tampak kaget dan tersinggung. Mereka mengharapkan permohonan yang berhasil membangkitkan rasa kasihan, bukan sesi tanya jawab layaknya due diligence dari bankir. Risa, sungguh, kau memperlakukan kami seperti orang asing. Seru Nyonya Harjono, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kami ini orang tuamu. Saya menghormati Anda sebagai orang tua, jawab Risa, tanpa goyah. Tetapi ini adalah uang yang saya dapatkan dari kerja keras. Dari proyek yang berhasil saya jaga integritasnya. Saya tidak bisa meminjamkan modal besar kepada siapapun, bahkan keluarga, tanpa jaminan bahwa uang itu aman dan dikelola dengan bijak. Itu adalah prinsip bisnis, MA, dan prinsip yang membuat saya bisa menghasilkan uang yang Anda butuhkan saat ini. Risa kemudian mengambil jeda panjang yang sangat disengaja. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah. Persona CEO-nya perlahan digantikan oleh Risa sang istri, yang terluka. Anda ingin berbicara tentang kepercayaan dan keluarga, MA? Tanya Risa, suaranya kini lebih lembut, namun membawa beban emosional yang jauh lebih berat. Tuan dan Nyonya Harjono terlihat bingung dengan perubahan topik yang tiba-tiba ini. 6 bulan yang lalu, saya menikah dengan putra Anda. Ini adalah momen sakral, janji komitmen seumur hidup. Risa melanjutkan, matanya kini menatap mertuanya dengan tatapan yang menusuk. Tidak ada satupun dari Anda yang datang. Tidak ada panggilan, hanya pesan singkat yang mengatakan ada urusan mendesak yang tak terhindarkan. Padahal, urusan mendesak itu adalah menghadiri pesta pernikahan anak dari rekan bisnis yang lebih selevel daripada menantu Anda. Risa mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Ia tidak menunjukkan foto pesta itu, tetapi ia menunjukkan tangkapan layar dari sebuah tweet yang ia dapatkan dari akun anonim, berisi jadwal acara sosial penting pada hari pernikahannya, mencantumkan nama Tuan dan Nyonya Harjono sebagai tamu wajib. Saya tahu Anda berbohong, MA. Saya tahu Anda tidak hadir karena Anda meremehkan saya dan pernikahan yang kami adakan. Saya menelan rasa sakit hati itu hari itu, dan saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah membiarkan diri saya diremehkan lagi. Risa meletakkan ponselnya kembali ke meja. Tuan dan Nyonya Harjono membeku. Wajah mereka pucat pasi. Mona menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Mereka tertangkap basah, dan faktanya diungkapkan oleh orang yang sedang mereka mintai pertolongan. Pada saat yang sama, Bima yang baru saja tiba di rumah setelah lembur, muncul di ambang pintu ruang tamu. Ia mendengar bagian akhir dari ucapan Risa. Ia melihat air mata di mata ibunya yang bercampur dengan rasa malu yang tidak tertahankan. Bima menghentikan langkahnya, berdiri canggung di ambang pintu, tak tahu harus berpihak pada siapa. Jadi, MA, kata Risa, suaranya kembali profesional, mengabaikan kehadiran Bima. Bagaimana saya bisa percaya dan berinvestasi pada orang yang tidak bisa menghargai komitmen keluarga paling dasar dan integritas kejujuran? Kepercayaan itu mahal, MA. Dan pinjaman ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang nilai. Berikan saya proposal bisnis lengkap, beserta jaminan yang valid, dan yang paling penting, berikan saya permintaan maaf yang tulus dan jujur atas pengabaian Anda di hari pernikahan saya. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan pinjaman 125 juta rupiah ini. Risa berdiri, mengambil tas tangannya, dan menatap mereka yang kini benar-benar terdiam. Saya akan menunggu proposal itu. Selamat malam. Ia berpamitan dengan sopan, meninggalkan Bima, mertua, dan ipar yang terpaku dalam keheningan yang mematikan, menyadari bahwa mereka telah kehilangan menantu yang mereka remehkan, dan kini menantu itu adalah harapan finansial terakhir mereka. Risa tidak menoleh ke belakang. Keheningan yang ia tinggalkan di ruang tamu keluarga Harjono terasa lebih nyaring daripada teriakan apapun. Ia melangkah cepat menuju mobil Bima yang terparkir di depan. Detak sepatu haknya di atas paving block seolah menjadi irama pembebasan.
Ia telah menahan rasa sakit hati dan pengabaian selama berbulan-bulan. Dan malam ini, bom waktu itu telah meledak. Saat Risa membuka pintu mobil, sebuah suara keras memanggil namanya. Risa, tunggu. Itu Bima. Ia berlari keluar dari rumah. Wajahnya pucat dan kebingungan. Ia berhasil mengejar Risa tepat saat Risa menyalakan mesin. Risa menarik napas dalam-dalam, menekan tombol jendela otomatis. Aku harus pulang, Bim, kata Risa datar. Tidak, kau tidak bisa pergi begitu saja. Bima mengatur napasnya. Suaranya sedikit meninggi. Kau baru saja mempermalukan orang tuaku di depan mataku sendiri. Kau menuduh mereka berbohong dengan bukti foto konyol itu. Dan kau berbicara tentang uang seolah-olah mereka adalah klienmu yang gagal bayar. Risa mematikan mesin mobil dan menatap suaminya. Tatapannya lebih tenang, namun lebih dingin daripada yang pernah Bima lihat. Kau benar, Bim. Aku memperlakukan mereka seperti klien yang gagal bayar. Karena mereka datang meminta uangku, bukan cintaku. Dan ya, aku menuduh mereka berbohong. Karena mereka memang berbohong. Aku tahu mereka salah. Aku malu, Risa. Tapi kau punya uang sebanyak itu dan kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa? Apakah pernikahan kita ini cuma sandiwara? Kenapa kau menyembunyikan kekayaanmu? Bima menendang pelan ban mobil. Frustrasi. Risa tahu saatnya telah tiba. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi perisai. Ia membuka pintu mobil dan keluar, bersandar pada bodi mobil, menatap Bima lurus-lurus di bawah cahaya rembulan yang samar. Dengar, Bima, kau ingat hari pernikahan kita? Hari ketika tidak ada satupun dari keluargamu yang sudi hadir? Hari itu, aku berdiri di pelaminan, melihat kursi kosong itu. Aku tahu alasannya. Aku tahu mereka di tempat lain yang mereka anggap lebih penting, lebih selevel. Jelas Risa, suaranya kini melunak namun penuh kepedihan. Pada saat itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Bukan janji untuk membalas dendam, tapi janji untuk membangun benteng. Aku sudah memiliki kekayaan itu, Bim. Bisnis properti yang kubangun sejak aku lulus kuliah, yang kusimpan diam-diam, sudah mulai meledak beberapa bulan sebelum kita menikah. Ketika mereka meremehkanku, aku memilih untuk tetap diam dan fokus. Aku ingin tahu, apakah kau mencintaiku karena aku adalah aku, Risa yang sederhana yang mereka anggap rendahan, atau karena status sosial yang bisa kuciptakan? Bima terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesederhanaan Risa adalah sebuah ujian, atau bahwa di balik gelar konsultan lepas, istrinya adalah seorang pengembang properti muda yang sukses. Pendapatan propertiku saat ini, dari 3 proyek yang sudah berjalan, rata-rata stabil di angka 150 juta rupiah per bulan. Aku tidak pernah menyembunyikannya darimu karena aku tidak percaya. Bima, aku menyembunyikannya karena aku ingin menjaga kemurnian cintamu, agar kau tidak pernah melihatku sebagai celengan emas untuk keluargamu. Pengabaian mereka di hari pernikahan kita adalah alasan mengapa kerahasiaan ini harus dipertahankan. Bima berjalan mendekat. Ia meraih kedua tangan Risa. Tatapannya kini bukan lagi marah atau bingung, melainkan dipenuhi rasa malu yang tak tertahankan atas tindakan keluarganya dan rasa kagum pada kekuatan Risa. Risa, aku benar-benar tidak tahu. Aku mencintaimu, Risa, bisik Bima, matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu apa adanya. Aku malu atas semua yang mereka lakukan. Mereka memperlakukanku seperti orang bodoh, membuatku merasa bersalah karena memilihmu, padahal kaulah yang paling berharga. Maafkan keluargaku, sayang. Maafkan aku yang tidak bisa membela kehormatanmu di hari terpenting kita. Risa merasakan air matanya sendiri menetes. Itu adalah validasi yang ia butuhkan. Bukan dari uang, tapi dari janji tulus Bima. Ia memeluk suaminya dengan erat. Pertarungan malam ini telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pinjaman 125 juta rupiah. Komitmen tak tergoyahkan dari suaminya. Keesokan paginya, mertua Harjono mengirimkan proposal bisnis mereka melalui surel Bima. Surel itu diteruskan kepada Risa,
yang membacanya di meja kerjanya. Proposal itu terkesan tergesa-gesa. Tidak ada analisis risiko yang jelas. Jaminan yang ditawarkan hanyalah janji-janji lisan, dan bahkan bunga yang ditawarkan sangat kecil, seolah-olah mereka masih menganggap Risa harus berutang budi. Di bagian paling bawah, Nyonya Harjono menambahkan paragraf singkat tentang permintaan maaf. Risa, Mama dan Papa sangat menyesal atas kesalahpahaman di hari pernikahanmu. Itu benar-benar di luar kendali kami karena tuntutan bisnis yang sangat mendadak dari kolega Tuan Harjono. Kami harap kau bisa memaafkan kami. Kami sangat menyayangimu. Tolong, bantu kami melewati masa sulit ini. Ini adalah kesempatan emas untuk investasi keluarga. Risa meletakkan tabletnya di meja, menghela napas. Kesalahpahaman, gumam Risa. Permintaan maaf itu tidak tulus. Itu hanya alat untuk mendapatkan uang. Bima duduk di depannya, menatap cemas. Bagaimana, sayang? Apa kau akan membantu mereka? Sekecil apapun. Aku akan membantu mereka, Bim. Tapi bukan dengan cara ini, jawab Risa tegas. Mereka datang dengan tangan kosong, tanpa integritas, dan tanpa kejujuran. Bisnis properti yang memberiku 150 juta rupiah per bulan ini dibangun di atas kepercayaan. Aku tidak bisa mempertaruhkan integritasku pada janji-janji kosong. Risa mengetik surel balasan yang dikirimkan melalui akunnya yang profesional, tidak melalui Bima. Surel itu ditujukan kepada Tuan dan Nyonya Harjono. Judul, Tanggapan atas permintaan pendanaan 125 juta rupiah. Isi surel itu sangat singkat, formal, dan dingin. K. Tuan dan Nyonya Harjono. Terima kasih atas proposal yang telah dikirimkan. Setelah menganalisis data, saya memutuskan untuk menolak permintaan pinjaman senilai 125 juta rupiah. Proposal yang Anda ajukan tidak memenuhi standar kelayakan investasi yang saya tetapkan. Tidak adanya jaminan aset yang valid, minimnya analisis risiko, serta inkonsistensi dalam laporan tujuan penggunaan dana membuat pendanaan ini tidak dapat dilanjutkan. Mengenai catatan pribadi Anda, saya menghargai waktu yang Anda luangkan. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi malam, kepercayaan adalah mata uang utama. Kepercayaan pada komitmen keluarga adalah dasar dari integritas. Saya tidak melihat dasar tersebut dalam proposal ini. Saya hanya akan mempertimbangkan kerjasama yang didasari oleh prinsip profesionalisme, transparansi, dan rasa hormat yang didapatkan melalui kinerja, bukan hubungan kekeluargaan yang dipermainkan. Hormat saya. Risa Prawira, CEO, Prawira Property. Setelah menekan tombol kirim, Risa menoleh ke Bima. Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakan kita sebagai jalan keluar mudah. Bim. Mereka perlu belajar bahwa integritas jauh lebih mahal daripada 150 juta rupiah per bulan. Bima mengangguk. Ia meraih tangan Risa. Aku mendukung setiap keputusanmu. Sayang. Mari kita fokus pada keluarga kecil kita dan benteng yang kau bangun. Keputusan itu adalah pukulan telak bagi keluarga Harjono. Mereka telah menolak emas demi tembaga, dan kini, emas itu menutup pintu di hadapan mereka. Mereka menyadari betapa parah kesalahan mereka. Sekarang, mereka tidak hanya miskin uang, tetapi juga miskin harga diri. Babak baru telah dimulai. Penolakan surel formal dari Risa Prawira mengenai permohonan pendanaan 125 juta rupiah ibarat palu godam yang menghantam citra diri keluarga Harjono. Tuan dan Nyonya Harjono tidak hanya gagal mendapatkan uang, mereka juga dipermalukan secara profesional oleh menantu yang selama ini mereka anggap remeh. Surel itu tidak menyisakan ruang untuk negosiasi atau sentimen emosional. Dampak dari penolakan ini segera terasa. Tanpa dana talangan, Tuan Harjono terpaksa menjual beberapa aset likuidnya dengan harga di bawah pasar untuk menutupi cek yang jatuh tempo. Berita tentang kesulitan keuangan Tuan Harjono, yang dulunya adalah pengusaha properti terpandang, menyebar dengan cepat di kalangan sosialita dan komunitas bisnis. Ironisnya, saat citra keluarga Harjono meredup, nama Risa Prawira justru mulai bersinar. Komunitas bisnis properti di kota itu, yang awalnya hanya mendengar desas-desus tentang seorang pengembang muda yang cerdas dan tertutup,
kini mulai menghubungkan nama Risa dengan aset yang dijual keluarga Harjono. Beberapa kolega lama Tuan Harjono mulai berbisik-bisik. Menantu Harjono ternyata lebih kaya dan lebih tajam daripada Harjono sendiri. Gosip ini semakin meruncingkan rasa malu mertua. Mereka, yang selama ini mendasarkan nilai diri pada status dan kekayaan, kini harus menerima kenyataan pahit. Suatu sore, Mona, ipar Risa, datang ke rumah Risa dan Bima, kali ini tanpa perintah mendesak, tetapi dengan wajah muram dan tanpa riasan mahal. Mona duduk di sofa Risa. Air mata membasahi pipinya. "Risa, kau tahu, ayah dan ibu harus menjual mobil koleksi ayah," kata Mona, suaranya parau. "Dan yang lebih buruk, kolega-kolega ayah yang dulu selalu menyambut kami, sekarang seolah menghindar. Semua orang membicarakan kebangkrutan kami. Dan mereka juga membicarakanmu." Risa menyajikan teh hangat. Ia duduk di seberang Mona, dengan sikap yang lebih seperti seorang konselor daripada ipar. Bima, yang berada di sisinya, hanya mendengarkan dengan sedih. "Membicarakan apa, Mona?" tanya Risa. "Mereka bilang kau sangat kaya, dan kau menolak membantu ayah dan ibu karena dendam pernikahan. Mereka bilang kau adalah singa yang berpura-pura menjadi kucing rumahan. Mereka sekarang memanggilmu Ratu Properti yang baru," bisik Mona. "Mereka yang dulunya memujiku, sekarang ingin berkenalan denganmu, Risa. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka ingin menjilat kesuksesanmu." Risa menghela napas. "Aku tidak pernah ingin membalas dendam, Mona. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia dan sebagai pasangan Bima. Mereka meremehkan integritasku. Dan sekarang, dalam situasi ini, jika aku memberikan uang secara cuma-cuma, itu tidak akan memperbaiki karakter mereka. Itu hanya akan menunda kehancuran mereka." Bulan berikutnya, Tuan dan Nyonya Harjono benar-benar terpuruk. Bisnis keluarga mereka berada di ambang likuidasi. Mereka tidak punya pilihan selain menghubungi Risa lagi. Kali ini bukan untuk meminjam, melainkan untuk meminta pandangan Risa tentang cara menyelamatkan sedikit aset yang tersisa. Risa setuju untuk bertemu, namun kali ini pertemuannya diatur di markas besarnya, kantor pusat Prawira Properti. Kantor ini bukan lagi gudang rahasia, melainkan suite kantor yang baru saja disewa Risa, didesain minimalis modern dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Pukul 14, Tuan dan Nyonya Harjono tiba di lobi kantor Prawira Properti. Mereka disambut oleh asisten pribadi Risa yang berpenampilan sangat profesional. Saat diantar masuk ruang rapat Risa, mereka terdiam. Ruangan itu luas, dengan meja kayu solid dan dinding kaca. Risa duduk di kursi utama, mengenakan setelan blazer camel yang mencolok dan memancarkan aura otoritas. "Selamat datang di kantor Prawira Properti, Pak M.A." sapa Risa, nadanya murni bisnis. Tuan dan Nyonya Harjono duduk dengan canggung di hadapan Risa, seolah mereka adalah pengemis, bukan mertua. "Risa, kami datang bukan untuk meminta uang lagi," kata Tuan Harjono, merendahkan pandangannya. "Kami hanya ingin meminta saran. Bagaimana cara kami menyelamatkan perusahaan ini? Kami bingung. Kami gagal total." Risa menatap kedua mertuanya. Ada kejujuran dalam keputusasaan mereka kali ini. Tidak ada lagi kepalsuan atau keangkuhan. Mereka benar-benar hancur. "Saya menghargai kejujuran Anda, Pak," kata Risa. "Dan ya, saya akan membantu Anda. Tapi bukan sebagai menantu yang berhutang budi, melainkan sebagai pebisnis yang melihat potensi kerjasama." Risa membuka tabletnya, menampilkan sebuah proyek kecil yang sedang direncanakannya. Pengembangan klaster perumahan sederhana di pinggiran kota. Saat ini, Prawira Properti sedang memulai proyek klaster perumahan entry level. "Saya membutuhkan manajer proyek yang berpengalaman dan andal, serta tim pemasaran yang mengerti pasar lama," jelas Risa. "Pak, dengan pengalaman Anda di bidang properti puluhan tahun, Anda adalah sumber daya yang berharga." Risa kemudian memberikan proposal yang disebutnya, tawaran balik, yang menyakitkan. "Saya tidak akan memberi Anda pinjaman, karena itu hanya akan menyelesaikan masalah hari ini. Saya akan memberi Anda pekerjaan,"
kata Risa. Pak, saya menawarkan Anda posisi manajer proyek. MA, Anda bisa membantu di bagian administrasi dan pemasaran. Tentu saja, ini adalah posisi karyawan biasa di bawah struktur Prawira Properti. Keluarga Harjono terkejut. Bekerja untuk menantu mereka sendiri? Sebagai karyawan? Gaji yang ditawarkan Risa, meskipun cukup layak, jauh lebih kecil dari penghasilan mereka sebelumnya sebagai pemilik perusahaan. Itu adalah tamparan atas harga diri mereka. Kami bekerja untukmu, Risa? Tanya Nyonya Harjono, tak percaya. Ya, MA. Bekerja untuk Prawira Properti. Jawab Risa, tanpa emosi. Ini adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan kembali reputasi, membuktikan integritas, dan yang paling penting, belajar bahwa kerja keraslah yang menciptakan 150 juta rupiah per bulan, bukan warisan atau koneksi. Anda akan dibayar sesuai kinerja. Anda akan bertanggung jawab pada saya, dan Anda akan belajar kerendahan hati. Jika Anda berhasil, saya akan mempertimbangkan kemitraan yang lebih besar di masa depan. Jika tidak, saya akan mencari karyawan lain. Risa berdiri, mengakhiri rapat. Pikirkan baik-baik. Proposal ini murni profesional. Tidak ada jaminan kecuali kerja keras dan komitmen Anda. Risa telah memberikan mereka bantuan, tetapi bukan berupa uang, melainkan berupa jalan untuk memperbaiki diri yang sangat menantang bagi keangkuhan mereka. Mereka telah datang sebagai mertua yang meminta belas kasihan, dan pergi sebagai calon karyawan yang harus membuktikan diri kepada menantunya sendiri. Setelah Risa meninggalkan kantornya, meninggalkan proposal yang terasa lebih seperti hukuman alih-alih tawaran bantuan, Tuan dan Nyonya Harjono duduk dalam keheningan yang panjang. Ruangan rapat Prawira Properti yang mewah itu terasa mencekik, seolah-olah kemegahan di sekitar mereka menertawakan kejatuhan mereka. Nyonya Harjono adalah yang pertama angkat suara. Apa-apaan ini? Pak, kita bekerja untuk Risa? Menantu kita? Sebagai pegawai biasa? Setelah kita memiliki perusahaan sendiri selama puluhan tahun? Ini penghinaan, Pak. Suaranya berbisik, namun penuh amarah yang tertahan. Tuan Harjono mengusap wajahnya yang lelah. Aku tahu, MA. Rasanya seperti menelan pasir. Tapi coba pikirkan. Kita tidak punya pilihan. Semua aset kita terikat utang, reputasi kita hancur. Risa tidak memberikan pinjaman cuma-cuma, dia memberikan jalan keluar yang bermartabat. Bermartabat? Dia memaksa kita menjadi bawahannya sendiri. Mona bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Dia pasti malu setengah mati. Lalu kita mau apa? MA? Menunggu belas kasihan kolega lama yang sekarang menjauhi kita? Atau mencoba memulai dari nol dengan modal nol? Risa tidak memberikan kita uang. Risa memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan kembali martabat melalui kerja keras. Dia menantang kita untuk membuktikan bahwa kita masih berharga, bahkan tanpa gelar, direktur utama. Setelah perdebatan yang panjang dan menyakitkan, di mana harga diri Harjono yang rapuh bertarung melawan kenyataan pahit, mereka akhirnya mengambil keputusan. Mereka akan menerima tawaran Risa. Itu adalah satu-satunya jembatan kembali menuju kehidupan normal, meskipun jembatan itu dibangun oleh menantu yang pernah mereka remehkan. Keesokan harinya, Tuan Harjono menghubungi Risa dan menyampaikan kesediaan mereka untuk menerima tawaran tersebut. Risa hanya menjawab dengan formal. Bagus. Silakan datang ke kantor jam 8 pagi lusa. Saya sudah menyiapkan kontrak kerja Anda. Hari itu tiba. Tuan Harjono mengenakan kemeja yang sudah lama tidak ia setrika, sementara Nyonya Harjono tampil dengan pakaian kerja sederhana, tanpa perhiasan mencolok yang biasa ia kenakan. Mereka tiba di Prawira Properti dan disambut oleh resepsionis yang ramah, namun tidak mengenal mereka sebagai orang tua Bima, hanya sebagai karyawan baru. Mereka dibawa ke area kerja tim proyek di mana meja-meja sederhana telah disiapkan untuk mereka. Tuan Harjono ditunjuk sebagai koordinator lapangan untuk proyek klaster entry level di pinggiran kota, dan Nyonya Harjono ditempatkan di bagian telemarketing dan administrasi untuk mengumpulkan data pasar lama. Ini adalah posisi yang jauh di bawah peran mereka sebelumnya. Mona,
yang merasa sangat malu, menolak keras tawaran Risa untuk bekerja di bagian pemasaran digital. Dia memilih untuk bekerja di tempat lain, menjauh dari drama keluarga ini. Pukul 8.15, Risa, mengenakan setelan kantor yang berbeda setiap hari, berjalan ke area proyek. Dia memanggil Tuan dan Nyonya Harjono ke ruangannya, bukan untuk makan siang keluarga, melainkan untuk rapat pengarahan. Selamat bergabung di Prawira Properti, Pak M.A. Sapa Risa, berdiri di belakang mejanya. Di sini, tidak ada gelar, ayah mertua, atau mama mertua. Hanya ada Tuan Harjono dan Nyonya Harjono. Tuan Harjono bertanggung jawab langsung kepada manajer proyek, dan jika ada masalah di lapangan, Anda melapor ke saya. Risa memberikan selembar daftar tugas. Saya telah melihat laporan proyek Anda di masa lalu. Anda terlalu fokus pada proyek-proyek mewah yang memiliki margin tinggi tetapi risiko tinggi. Proyek ini adalah proyek volume, yang dibangun di atas efisiensi dan biaya rendah. Saya harap Anda meninggalkan kebiasaan lama dan beradaptasi dengan filosofi bisnis kami, integritas, efisiensi, dan akuntabilitas. Selama beberapa minggu pertama, penyesuaian itu sangat sulit. Tuan Harjono, yang terbiasa mendelegasikan dan hanya berurusan dengan investor besar, kini harus turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan mandor dan material, bahkan harus menghadapi keluhan warga lokal, tugas yang dulu dianggap kotor olehnya. Dia sering membuat kesalahan prosedural karena menganggap remeh detail kecil. Suatu kali, Tuan Harjono mencoba memotong anggaran material tanpa sepengetahuan Risa, menggunakan material yang kualitasnya sedikit di bawah standar untuk meniru kebiasaan lamanya. Risa segera mengetahuinya dari laporan inspeksi lapangan yang ketat. Risa memanggilnya ke kantor tanpa basa-basi. Tuan Harjono, saya melihat Anda mencoba mengganti merek semen yang kita sepakati. Mengapa? Tuan Harjono mencoba membela diri. Risa, saya hanya mencoba menghemat 5 juta rupiah agar proyek kita lebih efisien. Saya sudah biasa melakukan ini. Risa menatapnya dengan tatapan mematikan. Pak, Tuan Harjono, efisiensi bukan berarti mengorbankan kualitas. 5 juta rupiah itu tidak ada artinya bagi total biaya proyek ini, tetapi jika salah satu rumah retak karena semen yang buruk, reputasi Prawira Properti hancur. Integritas adalah fondasi bisnis saya. Saya menghasilkan 150 juta rupiah per bulan karena saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan klien. Anda bekerja di bawah saya sekarang. Anda bertanggung jawab pada saya. Jika Anda ulangi ini, saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan meminta Anda mengundurkan diri. Apakah itu jelas? Tuan Harjono menelan ludah. Ini adalah pertama kalinya ia ditegur begitu keras oleh siapapun, apalagi oleh menantunya. Dia mengangguk pelan. Jelas. Risa, saya minta maaf. Saya akan mengikuti prosedur perusahaan. Nyonya Harjono juga mengalami masa sulit. Ia harus menghabiskan waktu berjam-jam menelepon klien potensial, menanyakan survei pasar dan menghadapi penolakan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan saat menjadi nyonya besar yang hanya menerima klien di rumah mewah. Namun, melalui semua kesulitan itu, ia mulai melihat sisi lain Risa. Ia melihat etos kerja menantunya, yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia melihat bagaimana Risa menghargai setiap karyawan, dari resepsionis hingga tukang bersih-bersih. Perlahan, sikap Tuan dan Nyonya Harjono berubah. Mereka berhenti merengek dan mulai bertanya. Mereka berhenti meremehkan detail dan mulai menghargai proses. Mereka mulai bekerja keras, bukan demi uang Risa, tapi demi mendapatkan kembali rasa harga diri mereka yang hilang. Proyek klaster kecil Risa menjadi sekolah kerendahan hati bagi mereka. Mereka merangkak naik, satu langkah kecil demi satu langkah, di bawah pengawasan ketat, Ratu Properti, yang pernah mereka abaikan. Mereka mulai menyadari bahwa kekayaan sejati Risa bukanlah uang di bank, tetapi integritas yang ia pegang teguh. 6 bulan telah berlalu sejak Tuan dan Nyonya Harjono mulai bekerja di bawah panji Prawira Properti. Masa-masa awal dipenuhi rasa malu dan penyesalan, tetapi seiring berjalannya waktu, dedikasi Risa terhadap integritas dan efisiensi mulai meresap ke dalam diri mereka.
Proyek klaster perumahan entry level yang tadinya hanya menjadi ujian, kini menjadi sumber kebanggaan kecil bagi mereka. Tuan Harjono, yang terbiasa dengan proyek miliaran, kini bangga bahwa ia berhasil menyelesaikan pembangunan klaster tahap pertama dengan biaya di bawah anggaran, tanpa mengorbankan kualitas material sedikit pun. Ia belajar bahwa keuntungan tidak hanya datang dari margin tinggi, tetapi dari volume penjualan dan kepercayaan pelanggan. Nyonya Harjono, dengan ketekunan telemarketing dan pemahamannya terhadap psikologi pembeli lama, berhasil menjual 10 unit rumah dalam 1 bulan, melebihi target yang ditetapkan Risa. Meskipun Risa adalah atasan yang keras kepala dan profesional, ia juga adil. Ia melihat dedikasi dan perubahan tulus dari mertuanya. Ia mulai memberikan mereka reward dan bonus kinerja yang layak, memperlakukan mereka sama dengan karyawan terbaik lainnya. Suatu sore, Risa memanggil Tuan dan Nyonya Harjono ke ruangannya. Mereka datang dengan sedikit gugup, mengira ada kesalahan atau masalah baru. "Pak, M.A. Duduklah," sapa Risa, memberikan senyum hangat yang jarang ia tunjukkan di kantor. Ia menutup laptop, menunjukkan bahwa ini bukan rapat bisnis biasa. "Ada apa, Risa? Apakah ada masalah di lapangan?" tanya Tuan Harjono. "Tidak, Pak. Justru sebaliknya. Proyek klaster kita sukses besar. Tahap pertama terjual habis dalam waktu 3 bulan, dan kita mendapat keuntungan bersih 30% di atas estimasi awal," kata Risa. "Sebagian besar kesuksesan ini adalah berkat dedikasi dan kerja keras kalian berdua." "M.A. Pak, selamat." Risa mendorong 2 amplop tebal ke seberang meja. "Ini adalah bonus kinerja Anda. Anggap saja ini sebagai pengakuan resmi dari perusahaan atas kontribusi luar biasa Anda." Tuan dan Nyonya Harjono membuka amplop itu. Angka di dalamnya jauh lebih besar dari yang mereka harapkan. Itu cukup untuk melunasi beberapa utang pribadi mereka yang tersisa. Nyonya Harjono menatap amplop itu, lalu menatap Risa. Air mata yang tulus, bukan air mata keputusasaan atau manipulasi, mulai mengalir. "Risa, kami tidak tahu harus berkata apa," bisik Nyonya Harjono. "Uang ini besar sekali. Kau tidak perlu melakukan ini." "Saya perlu, M.A. Ini adalah hak Anda sebagai karyawan yang berkinerja tinggi," jawab Risa. Tuan Harjono meletakkan amplopnya di meja. Ekspresinya kini adalah campuran antara kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam. "Risa, kami datang ke sini bukan untuk bicara uang," kata Tuan Harjono, suaranya tercekat. "Selama 6 bulan terakhir, kami melihat bagaimana kamu bekerja. Kami melihat integritasmu. Kami melihat bagaimana kamu membangun perusahaan ini dari nol, tanpa mengandalkan koneksi atau warisan. Kami akhirnya mengerti mengapa Bima sangat mencintaimu." Ia menatap Risa lurus-lurus. "Kami ingin meminta maaf. Bukan karena kami butuh uangmu, tapi karena kami benar-benar menyesal. Kami telah meremehkanmu, Risa. Kami buta karena harga diri dan status sosial yang konyol. Kami membiarkan kebodohan kami merusak hari pernikahanmu. Itu adalah kesalahan terbesar kami, dan itu tidak bisa dimaafkan dengan uang." Nyonya Harjono meraih tangan Risa di seberang meja, kali ini tanpa paksaan. "Maafkan Mama, Nak. Mama telah menjadi mertua yang buruk, yang hanya peduli pada citra. Kau adalah menantu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kami bayangkan. Kau bukan hanya menyelamatkan kami dari kebangkrutan, kau menyelamatkan kami dari keangkuhan kami sendiri." Momen itu adalah titik balik yang Risa tunggu-tunggu. Bukan saat mereka mengakui kekayaannya, tetapi saat mereka mengakui kesalahan moral mereka. Risa merasakan lapisan es di hatinya mencair. "Terima kasih, Pak, M.A., kata Risa, menggenggam kembali tangan Nyonya Harjono. "Permintaan maaf yang tulus ini jauh lebih berharga daripada semua pendapatan properti saya." Sore itu, Risa dan Bima makan malam bersama Tuan dan Nyonya Harjono di rumah minimalis Risa. Suasana kekeluargaan itu terasa nyata untuk pertama kalinya. Mereka berbicara tentang proyek, tentang efisiensi, dan tentang Bima. Di tengah makan malam, Bima mengangkat gelas. "Aku ingin berterima kasih pada Risa,
yang telah menjadi istri yang luar biasa, yang kuat, dan yang paling penting, yang telah mengajarkan seluruh keluarga kami tentang arti integritas dan kerja keras yang sesungguhnya. Nyonya Harjono, dengan senyum tulus, menimpali, dan kami berterima kasih pada Risa, yang tidak membiarkan kami jatuh. Dia memberi kami tongkat pancing, bukan ikannya. Risa tersenyum. Ia telah memenangkan pertarungan itu. Bukan dengan memamerkan saldo rekening bank 150 juta rupiah per bulan, tetapi dengan menunjukkan bahwa kekayaan sejati Risa adalah prinsip dan kehormatan. Kini, pernikahan mereka kuat, didasari oleh rasa hormat, dan hubungannya dengan mertua telah diperbaiki di atas fondasi yang jujur. Risa Prawira, Ratu Properti, akhirnya mendapatkan tempat yang layak di keluarga suaminya, bukan sebagai menantu yang diabaikan, melainkan sebagai sosok yang dihormati dan disegani. Mereka telah merangkak naik, dan Risa telah membuktikan bahwa pengabaian yang terjadi di masa lalu telah menghasilkan kesuksesan yang sangat besar. Babak baru dalam kehidupan mereka telah dimulai. Setelah rekonsiliasi tulus di bab 8, dinamika keluarga Harjono mengalami pergeseran radikal. Hubungan mereka dengan Risa kini didasari oleh rasa hormat profesional dan cinta tulus. Tuan dan Nyonya Harjono terus bekerja di Prawira Properti, bukan lagi sebagai karyawan yang terpaksa, melainkan sebagai tim yang bersemangat. Mereka telah menemukan kembali gairah kerja mereka, kini didorong oleh prinsip integritas yang diajarkan oleh menantu mereka. Tuan Harjono menggunakan pengalamannya untuk membimbing tim lapangan dan memastikan proyek berjalan efisien, sementara Nyonya Harjono, dengan keterampilan sosial lamanya, menjadi ujung tombak dalam menciptakan hubungan baik dengan kontraktor dan agen penjualan, namun kali ini dengan kejujuran mutlak. Mereka memahami bahwa kekayaan yang berkelanjutan, yang kini mengalir stabil di angka 150 juta rupiah lebih per bulan bagi Prawira Properti, adalah hasil dari etos kerja yang kuat. Bima, yang selama ini menyaksikan drama dan perubahan besar ini, juga merasakan dampak transformatif. Pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan konsultan keuangan terasa hambar. Ia menyadari bahwa potensi dan energi Risa jauh melampaui pekerjaannya yang stabil. Setelah berdiskusi panjang dengan Risa, Bima mengambil keputusan besar. Ia akan mengundurkan diri. "Aku sudah memikirkannya, Riz," kata Bima suatu malam, saat mereka melihat peta properti baru di ruang kerja Risa. "Pekerjaanku sekarang terlalu kecil. Pengalamanku di analisis keuangan dan hukum kontrak bisa sangat membantu Prawira Properti. Aku ingin berhenti menjadi penonton dan menjadi bagian aktif dari benteng yang kita bangun ini." Risa tersenyum bangga. "Aku akan sangat senang, Bim. Tapi kau harus tahu, di Prawira Properti, tidak ada zona nyaman. Kau akan melapor langsung kepadaku. Dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan cut budget yang curang seperti yang Papa lakukan dulu." "Aku janji," Bima tertawa. "Aku akan jadi kepala keuangan Prawira Properti yang paling jujur dan transparan." Bima bergabung dengan Prawira Properti, mengambil alih semua aspek legal, keuangan, dan sumber daya manusia. Dengan latar belakang akademis dan pengalamannya, ia segera mampu menstabilkan struktur perusahaan, membebaskan Risa untuk fokus pada strategi pengembangan dan akuisisi lahan. Risa dan Bima, yang dulunya adalah pasangan dengan bisnis rahasia, kini menjadi power couple di dunia properti. 6 bulan setelah Bima bergabung, Prawira Properti meluncurkan proyek terbesar mereka sejauh ini, sebuah proyek hunian vertikal di pinggiran kota yang sedang berkembang pesat. Risa mempercayakan Tuan Harjono untuk mengawasi seluruh konstruksi, dan Nyonya Harjono memimpin tim pemasaran yang jauh lebih besar. Ini adalah pengakuan Risa terhadap kapabilitas mertuanya. Di bawah kepemimpinan Risa, yang didukung oleh analisis Bima, proyek ini berjalan dengan sangat baik. Tuan Harjono bekerja tanpa lelah, memastikan setiap detail konstruksi sempurna. Ia tidak lagi mencari cara memotong anggaran, melainkan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas. Pada saat yang sama, Mona, ipar Risa, yang sebelumnya menolak tawaran Risa, mengalami kesulitan di tempat kerjanya. Setelah melalui serangkaian kegagalan dan mendapatkan pengalaman pahit dari dunia kerja, ia akhirnya menelpon Risa dengan nada rendah hati. "Risa, aku tahu aku dulu sombong," kata Mona di telepon.
Aku melihat ayah dan ibu sekarang jauh lebih bahagia dan bermartabat, meskipun mereka bekerja sebagai karyawan. Aku ingin meminta maaf dan, apakah masih ada tempat untukku di Prawira Property? Aku siap bekerja di bawah ibu, bahkan jika itu hanya sebagai entry level. Risa, yang telah lama memaafkan Mona, memberikan tawaran itu. Mona bergabung sebagai asisten Nyonya Harjono di tim pemasaran, dan dengan kerendahan hati yang baru, ia beradaptasi dengan budaya kerja yang ketat namun adil di Prawira Property. Puncak dari perubahan ini terjadi pada acara Developer Summit tahunan, sebuah ajang bergengsi di mana para pengusaha properti terkemuka berkumpul. Risa diundang sebagai salah satu pembicara utama untuk berbagi kisah suksesnya dalam pengembangan properti entry level yang berhasil menembus pasar. Risa mengenakan gaun malam yang elegan, jauh dari citra minimalis yang dulu ia jaga, berdiri di atas panggung. Bima, Tuan Harjono, Nyonya Harjono, dan Mona duduk di meja VIP, dikelilingi oleh tokoh-tokoh bisnis yang dulunya adalah kolega sombong Tuan Harjono, termasuk beberapa orang yang hadir di pesta pernikahan yang mengabaikan Risa. Saat Risa selesai menyampaikan pidatonya yang kuat tentang integritas dan pembangunan komunitas, ia mendapatkan standing ovation. Saat sesi tanya-jawab, salah seorang tokoh senior yang pernah meremehkan Risa bertanya, "Nyonya Risa, keberhasilan Anda luar biasa. Namun, kami mendengar Anda membangun perusahaan ini tanpa dukungan dari keluarga Harjono. Bagaimana Anda bisa melakukan itu tanpa modal dan koneksi awal yang kuat?" Risa tersenyum lebar. Ia menoleh ke meja keluarganya. "Memang benar," kata Risa dengan mikrofon. "Saya membangun Prawira Property dari nol, didasari kerja keras dan prinsip saya sendiri. Dan ya, pernah ada masa di mana keluarga suami saya tidak percaya pada potensi saya. Namun, malam ini, saya ingin Anda semua melihat tim inti saya." Risa menunjuk ke meja VIP. "Suami saya, Bima, adalah kepala keuangan Prawira Property. Manajer proyek terbaik kami, yang menjamin kualitas setiap batu bata yang kami pasang, adalah Tuan Harjono. Dan motor penggerak tim pemasaran kami adalah Nyonya Harjono dan Mona. Mereka bukan hanya keluarga, mereka adalah tim terbaik yang saya miliki. Mereka mengajarkan saya bahwa kekayaan finansial hanyalah angka, tetapi kehormatan keluarga dan integritas profesional adalah aset yang tak ternilai. Keluarga Harjono dulunya memiliki segalanya, namun kini mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, sense of purpose dan kerendahan hati. Kami tidak hanya membangun properti, kami membangun kembali kepercayaan." Tuan dan Nyonya Harjono, yang duduk di sana, meneteskan air mata. Air mata kali ini adalah air mata bangga. Mereka tidak lagi malu, mereka bangga menjadi tim Risa. Risa telah memenangkan pertarungan itu sepenuhnya. Di tengah tepuk tangan meriah, mereka semua, Risa, Bima, Tuan dan Nyonya Harjono, dan Mona, saling berpandangan, menyadari bahwa pengabaian yang terjadi di hari pernikahan Risa telah menghasilkan keberhasilan, komitmen, dan keluarga yang lebih kuat. Risa Prawira telah bangkit, bukan hanya sebagai ratu properti yang kaya raya, tetapi sebagai pilar kehormatan bagi seluruh keluarganya. 2 tahun telah berlalu sejak Risa menyampaikan pidato ikoniknya di Developer Summit. Prawira Property telah melampaui fase startup sukses, dan kini menjelma menjadi pemain properti regional yang disegani, didorong oleh reputasi Risa dalam integritas dan kualitas proyek entry level yang solid. Penghasilan bulanan stabil mereka kini jauh melampaui angka awal 150 juta rupiah, membuktikan bahwa fondasi bisnis yang benar menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Keluarga Harjono telah sepenuhnya berintegrasi dan menjadi tulang punggung perusahaan. Tuan Harjono kini menjabat sebagai direktur operasional, mengawasi semua proyek konstruksi dengan pengawasan yang ketat dan standar etika yang tinggi. Nyonya Harjono, bersama Mona yang telah dewasa dan mahir dalam pemasaran digital, berhasil membangun citra merek Prawira Property sebagai pengembang yang jujur dan berorientasi pada masyarakat. Rumah minimalis Risa dan Bima, yang dulu menjadi tempat persembunyian rahasia Risa dan cemoohan mertua, kini telah direnovasi, namun tetap mempertahankan kesan hangat dan fungsional. Mereka tidak pernah tertarik untuk membeli rumah mewah yang terlalu besar. Bagi mereka,
Rumah adalah tempat berbagi cinta, bukan memamerkan harta. Suatu sore yang cerah, Risa dan Bima duduk di teras belakang rumah mereka. Bima sedang menyelesaikan laporan keuangan tahunan. Luar biasa, Riz, kata Bima, menutup laptopnya. Keuntungan bersih tahun ini naik 40%. Dan yang paling penting, semua ini didapat tanpa harus melanggar satupun peraturan, tanpa memotong kualitas, dan tanpa utang spekulatif. Kau benar, integritas jauh lebih menguntungkan daripada jalan pintas. Risa tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Itu karena kita bekerja sebagai tim, Bim. Dan terima kasih sudah percaya padaku sejak awal. Aku minta maaf lagi untuk hari pernikahan itu, sayang, bisik Bima. Setiap kali aku melihat ayah dan ibu sekarang, begitu bangga dengan pekerjaan mereka, aku menyadari betapa gilanya keangkuhan kami dulu. Sudah berlalu, Bim. Pengabaian itu adalah ujian yang justru menguatkan kita, jawab Risa tulus. Jika mereka tidak meremehkanku saat itu, aku mungkin tidak akan sekuat ini dalam merahasiakan dan membangun benteng Prawira Properti. Beberapa minggu kemudian, keluarga Harjono berkumpul untuk makan malam keluarga yang intim, di mana Tuan dan Nyonya Harjono mengundang semua orang. Suasana itu penuh tawa, kehangatan, dan rasa hormat timbal balik yang tulus. Di tengah makan malam, Tuan Harjono berdiri, mengangkat gelasnya. Saya ingin memberikan toast, katanya. Suaranya dipenuhi emosi. Malam ini, bukan sebagai atasan, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai keluarga. Kami berterima kasih pada Risa. Risa tidak hanya mengembalikan stabilitas keuangan kami, tetapi dia mengajarkan kami pelajaran terpenting dalam hidup. Kehormatan tidak dibeli dengan kekayaan, tetapi didapatkan melalui kerja keras, kerendahan hati, dan integritas. Kami bangga, Risa, bukan karena kau menghasilkan 150 juta rupiah per bulan, tetapi karena kau adalah putri kami. Nyonya Harjono menambahkan, kami berjanji, kami akan selalu mendukungmu dan Bima, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya bisnismu. Kami mencintaimu, nak. Risa tersentuh. Ia telah memenangkan hati keluarganya. Kemenangan Risa bukan tentang uang yang ia hasilkan. Meskipun uang itu membuka pintu, tanya tentang bagaimana ia memaksa sebuah keluarga sombong untuk melihat nilai sejati melampaui status. Epilog. Kekuatan Prawira Properti. Beberapa bulan kemudian, Risa dan Bima membeli aset properti pertama mereka bersama. Lahan luas untuk proyek perumahan baru di area elit. Anehnya, lahan itu dijual oleh kolega lama Tuan Harjono yang kesulitan keuangan karena terjerat kasus korupsi. Risa mengakuisisi lahan itu dengan harga yang adil, menggunakan dana kas Prawira Properti. Saat upacara peletakan batu pertama, Risa berdiri di samping Bima, ayah dan ibu Risa, Tuan dan Nyonya Harjono, serta Mona. Wartawan berkumpul, mengagumi pasangan muda yang kini menjadi pengembang properti terpanas di kota. Ketika ditanya tentang filosofi bisnisnya, Risa tersenyum dan menoleh ke Bima. Filosofi Prawira Properti sangat sederhana, jawab Risa. Kami percaya pada integritas. Kami percaya pada kualitas. Dan kami percaya pada keluarga. Dulu, orang meremehkan pernikahan kami karena status. Hari ini, kami menunjukkan bahwa fondasi yang paling kuat bukanlah warisan, tetapi komitmen dan rasa hormat yang jujur. Risa tidak perlu lagi merahasiakan kekayaannya. Pendapatan bisnis propertinya yang melimpah, 150 juta rupiah per bulan yang kini menjadi standar minimum, telah menjadi bukti nyata dari keberanian, keuletan, dan prinsipnya. Pengabaian di hari pernikahannya tidak lagi menjadi luka, melainkan menjadi pemicu bagi takdirnya. Kisah Risa Prawira menjadi legenda di kalangan bisnis. Seorang wanita yang menggunakan kesuksesannya untuk menuntut harga diri dan akhirnya membangun kembali keluarganya. Membuktikan bahwa seorang ratu properti tidak hanya menguasai pasar, tetapi juga menguasai kehormatan. Mereka menatap langit, ke arah matahari terbenam. Masa depan yang cerah dan kokoh telah menanti, dibangun di atas batu bata integritas.